ibu-ibu duduknya adep-adepan. Kalau sebelahan, bapak suka jarang dia konsentrasi. Sehingga kalau diajak ngomong, pernah nggak ibu ngajak ngomong, dengerin nggak sih pak? Aku udah tadi ngobrol juga, nggak didengerin. Dia dengerin bu. Cuman biar ibu nggak gesrek di dalam batin, jadinya ininya hilang. Mendingan adep-adepan deh tuh. Adep-adepan. Pak, tahu nggak kemarin tuh gini. Iya loh pak, gini dengerin aja gitu di depan, adep-adepan begini nih. Ya, Bu, jadi ya. Oh di rumah sih gitu. Papa mau mati dulu HP-nya. Nah, ini yang harus disepakatin lagi nih. Bapak-bapak itu emang gitu bu. Dia orientasinya itu gadget. Ih bapak-bapak banyak menangnya ya. aku belain terus dari tadi. Orientasinya gadget bu. Sama halnya dengan kemarin saya udah cerita. Kalau bapak-bapak keluar dari rumah, jangan langsung diajak ngomong. Termasuk anak laki-laki. Anak saya kemarin baru pulang dari naik gunung. Terus saya ajak ngomong, saya lupa deh tuh 7 menit. Saya, kamu gimana tadi gini, kamu kok gak respon sih? Aku jadi males ibu, abisnya ngomongnya banyak. Aku males respon, gitu. Tambah kesel nggak? Padahal kita maksudnya kangen, ya kan? Nah ini harus disepakati nih sama ibu-ibu nih, biar nggak gesrek ya kita komunikasinya. Jadi ngerjain sifat ini bisa dihilangkan, nggak jadi kita bisa menjalankan jadinya gitu ya. Nah, anak laki-laki sama anak suami itu juga dia orientasinya, konsentrasinya satu. Jangan pernah ibu-ibu bilang aku aja bisa, kok kamu enggak? Kamu kan laki-laki. Nah, itu nggak boleh ya bu ya. Karena memang dia fitrahnya begitu, tidak bisa multitasking, goreng, WA sama ngepel, nggak bisa bu. Itu emang fitrahnya udah begitu, ya. Bapak-bapak, halo. Bukan berarti main ini ya. Saya di sini bukan berarti belain bapak-bapak sepenuhnya. Bapak-bapak, saya mohon untuk juga memahami istrinya bawel. Ya. Karena 20.000 kata itu tadi. Ya, bapak-bapak ya, biarkan dia menjelaskan ngalor ngidul apapun. Biarkan. Ketika bapak-bapak membiarkan dan memahami, pasti istrinya juga akhirnya mikir, kenapa dia diam ya? Padahal aku udah ngoceh banyak-banyak kok, biasanya marah-marah. Ini kok enggak, berarti besok-besok aku enggak gitu lagi deh. Akhirnya otomatis jadinya diem. Ya Pak? Sepakat ya Pak? Diamkan dulu ya Pak. Jangan dijawab, nanti biar ininya bisa terlaksana dengan baik. Ya, jadi nggak ada kepancing jengkel, nggak ada lagi mancing jengkel, nggak ada lagi jengkelan, nggak ada lagi muka jadi suntuk karena berpikir ya sudah tidak ada lagi yang difikirkan lebih jauh. Soalnya sudah punya ada mindset yang dibuka bahwa kita ini punya anugerah, bukan berarti anugerah itu tidak bisa terselesaikan. Kira-kira masuk nggak Pak? Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Ada yang namanya Pak Eko di sini. Menang banyak dong Pak Eko. Menang banyak Pak Eko. Jadi begitu Bapak Ibu, ada yang mau dipertanyakan? Kira-kira untuk menjalankan ini berat nggak? Kalau udah tahu clue-nya, ya. Ada yang dipertanyakan boleh. Mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Helmiati dari Palembang. Saya mau nanyakan di awal Bu ya, bagaimana cara Mbak Nadia melawan pikiran di saat di awal tertimpa masalah? Itu aja. Iya, ini waktu pertama kali saya dapat masalah anugerah. Waktu itu nggak bisa mikir, jujur aja. Saya bingung karena kan masih PAUD ya. PAUD. Masih PAUD di sini. Masih yang linglung. Aku harus apa ya? Aku harus gimana ya? Terus gimana ya? Nah, berjalannya waktu sampai dengan sekarang akhirnya saya harus jadi tahu apa clue-nya sehingga saya bisa sebarkan ke Bapak Ibu semua di sini. Karena itu yang jadi
motivasi saya untuk bersyukur. Saya bersyukur ketika saya sudah melewati A, B, C, dan D, tapi bukan berarti kita tidak melewati apa-apa di luar sana. Di depan sana kita masih tetap melewati hal-hal kayak gitu. Makanya kenapa istiqomahlah untuk beribadahnya yang sudah dikasih tahu sama Pak Haji. Jadi waktu pertama kali ibu tanya, gimana Mbak waktu pertama kali? Kalau ibu tanya waktu pertama kali kita sama Bu? Sama. Saya juga manusia Pak, Bu, bukannya saya nabi ya. Saya juga manusia, saya juga punya pikiran, saya juga sedih, saya juga nangis, sama halnya dengan Bapak Ibu lakukan sekarang, yang dialamin sekarang. Tapi berjalannya waktu ternyata sudah terbentuk nih, saya punya teori, oh gini ternyata, kenapa Pak Haji nyuruh gini, kenapa saya harus begitu, kenapanya akhirnya jadi saya tahu. Nah ini yang saya bagi. Waktu kemarin itu saya belum bisa keluar dari hal-hal itu, tapi yang tadi saya sudah berikan ke Bapak Ibu, akhirnya saya berpikir gimana saya keluar biar saya tuh nggak mikir, yaitu tadi apa yang mendasari sih saya nggak mikir. Oh ternyata dasarnya aku mikir karena aku takut cemas kalau ini nggak selesai. Ada nggak ya Allah tuh kasih jaminan ke saya bahwa ternyata saya tuh akan bisa selesai melaksanakan hal ini, selesai, Allah yang selesaikan. Ada nggak ya jaminannya? Ternyata di waktu saya baca Quran di jam 00 itu ketemulah itu yang namanya Al-Baqarah. Saya baca sekaligus, agak-agak kadang-kadang suka agak antara bacanya udah sampai sini aja dulu deh gitu kan, karena kita masih latihan kan, latihan terus kan. Nah akhirnya saya coba nih saya baca arti-artinya, karena selama ini ya cuma dibaca ya udah baca gitu, tapi artinya apa sebenarnya? Ketemulah itu Al-Baqarah 286 bahwa ternyata kita itu tidak bakalan dikasih hal yang kita nggak mampu. Ternyata Allah itu udah tahu takarannya dan pasti kita mampu. Begitu Bapak Ibu ya. Bisa diterima Ibu kira-kira? Kalau nggak bisa lagi. Udah aman? Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Oh bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deswendar dari Tasikmalaya. Agak telat Pak Haji. Selamat ulang tahun, pasti Pak Haji dalam nasihat dan panjang umur. Ya. Pak Haji Marco. Selamat ulang tahun. Umurnya panjang, rezeki panjang, alat kelaminnya panjang ya. Ya. Karena kita tadi ulah selesai membahas masalah sifat 18, saya mau bertanya gimana caranya kita melihat bahwa kita itu telah lepas dari semua sifat itu gitu. Ya gitu. Gimana caranya biar kita ketahuan kalau kita nggak punya sifat 18 Ya. Cair 10 miliar itu udah pasti. Tepuk tangan Pak. Orang Pak yang cair 10 miliar udah nggak punya sifat 18 Ya. Makasih Pak. Begitu. Coba Bapak lihat koruptor itu nggak punya sifat 18. Pas dia melanggar baru kepada ketangkep. Ya, makasih. Ya. Terima kasih. Baik. Itu ibu-ibu belakang tuh Yuk, pakai baju kuning. Ibu. Pakai baju kuning itu. Yuk. Bebas nanya ke Mbak Nadia boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya, Iya. Mbak Nadia, Pak Haji Dwi. Ya. Pertama, saya ingin bertanya, kalau kita kan perempuan ini kan ada haidnya ya. Terus kalau haid ini Pak Haji, apa masih boleh mandi malam? Mandi malam boleh, sholat nggak boleh, baca Quran nggak boleh. Yang alhamdulillah itu Alhamdulillah boleh. boleh. Ya. Sholat nggak boleh, baca Quran nggak boleh. Tapi kalau mandinya boleh? Mandi boleh. Iya. Emang kalau men rata-rata nggak pada mandi ya ibu-ibu ya? Enggak, saya tuh Mandi Pak. Mandi. kemarin sempat mikir kan saya kan masih masa itu ya. Kalau nggak mens, mbaknya mandi sendiri. Kalau mbaknya men, nanti yang mandiin Haji Marco. Kita kirim pakai ambulan.
Terus Harus mandi. ya tetap bisa boleh ya. Soalnya Mandi. saya ada yang bilang katanya kalau lagi head itu jangan menjalankan ilmu RDAY gitu, maksudnya nggak boleh baca alhamdulillah. Itu kan yang ngomong kan muridnya bukan gurunya. Makanya saya kurang percaya deh kalau saya belum dengar langsung dari Pak Haji gitu. Iya. Terus katanya nggak boleh nenen gitu. Pak. Wajib. Ada caranya padahal loh, kalau ibu lagi mens terus gimana cara bapaknya tetap Bu, kalau ibu lagi nenen tuh wajib nanti tangannya suami diborgol supaya dia nggak merambat ke bawah. Iya. Nenen wajib, Bu. Ya Nenen baik Haji, terima kasih ini. Jangan sampai nggak dinenenin ya. Iya. Terus, Tangannya nanti diborgol. alhamdulillah dah terjawab ya yang keraguan tadi. Terus yang kedua, ini saya mau bertanya sama Pak Haji juga sama Mbak Nadia. Ini kan bawel, ini kan salah satu sifat yang 18 ada di sini ya. Nah sekarang gimana kalau kita punya suami nih ya, bukannya ngejelekin ya, dia tuh nggak mau sholat gitu ya. Sholat kan padahal kewajiban ya. Dan suami juga kan sebagai imam nih ya. Nah itu gimana ya? Kita cara gimana ya? Saya kalau nggak bilang, misalkan jangan suruh sholat gitu ya, kan nanti kan maksudnya ke bawel ya. Tapi kan kalau nggak sholat kan kasihan dia, takutnya berdosa gitu. Nah kalau misalkan punya suami seperti itu yang nggak mau menjalankan perintah Allah gitu ya, itu sikap kita ini harus bagaimana gitu. Tuker tambah. Padahal kita ini jujur ya, aslinya sayang gitu ya sama dia, sayang, cinta, kasihan, cinta gitu. Iya. Ilmu kearifan lokal. Iya. Suami yang nggak mau sholat, suami yang nggak mau baca Quran, suami yang nggak nurut, nggak manut, nggak tunduk, nggak patuh sama istri, kita samakan dengan putra atau putri kita yang nggak nurut sama kita sebagai orang tuanya. Perlakuannya sama. Cara menaklukkan anak, cara menaklukkan suami, pengalamannya dari Haji Marco. Disangangin. Iya Bu, kalau saya kebetulan istri saya, kita punya anak 3. Itu setiap hari pada main gadget Bu. Kadang-kadang kalau jangan mau nyuruh sholat ya Bu, suruh makannya susah Bu. Kadang-kadang malam-malam tuh bangun tidurnya sampai jam 1. Alasannya apa? Lagi apa? Mabar ya? Iya, mabar. Akhirnya Main dia sholat subuh pada kesiangan. Akhirnya kita gedor-gedor. Sholat. Masuk neraka lu. Pokoknya kita ribut semuanya. Sampai kedengeran ke tetangga sebelah. Kita ribut mulu masalah anak yang pada males. Kadang-kadang sekolah Bu, bawa bukunya Bu kayak keberatan. Tapi saya tahu baca pun enggak Bu. Ya terus kita khawatir juga dia nggak suka belajar karena akhirnya kita bilang, Mama kita pakai ilmunya Pak Haji dulu aja. Apaan tuh? Pertama anak saya itu pada malas-malas dan juga kerjaan rumah, tempat tidur, aduh berantakan semuanya. Jadi saya bilang, Mama udah pakai ilmunya Pak Haji. Ilmunya RDAY. Jadi istrinya bangun tidur suruh ngangkang, Haji Marco ngelapin alat laminnya istri. Pakai kanebo. Jadi ditadangin pakai baskom di bawah. Jadi pas bangun tidur istri saya sebelum pipis cebok dulu, cebok, terus airnya ditampung. Kalau pakai shower, kalau saya pakai shower disemprot gitu, airnya ditampung di ember atau di baskom. Terus kalau pakai gayung ya. Saya biasa cebok itu pakai tangan kiri, diguyur, airnya tampung dan airnya itu disimpan di dapur untuk masak nasi. Kadang-kadang istri saya suka bilang, Teteh kalau masak nasi airnya diukur segini gitu ya. Saya nggak tahu Teteh. Istri saya suka begitu. Jadi airnya jangan terlalu banyak gitu. Kalau enggak buat bikin susu. Bubur kacang hijau. Ya bikin bubur kacang hijau maupun juga bikin jelly atau apa buat nyantenin opor. Iya. Jadi buat gulai, tongseng. Betul. Buat masak. Terus waktu istri saya cebokin itu juga ada sesuatu yang disebutkan, misalnya Bismillahirrahmanirrahim dulu, pasti
dengan wasilah anak yatim kanang B, pimpin amin anak yatim kanang B, pimpinan dari Bapak Haji Susanto, anak saya nurut, manut, katut. Itu mau buat belajar. anak. Kalau buat suami juga sebutin suaminya rajin sholat, rajin betul. gitu. Terus itu bangun tidurnya, mau nanya lagi, itu tidur malam apa tidur siang juga boleh? Tidur siang manjur, tidur malam manjur. Oh iya. Pokoknya yang penting tidur dulu. Iya. Iya. Ya, siang. Kalau kita bangun tidur, buat ibu-ibu nggak tahan mau buru-buru pipis, gimana caranya supaya nggak kebelet pipis? Alat kelamin ibu dipasang NCB. Iya Ibu, itu Iya, iya. anjur Bu, Iya. rajin-rajin Ya, terima kasih Pak Haji Iya. Marto. Tepuk tangan dulu dong. Satu lagi boleh nggak? Boleh, boleh. Untuk Kak Nadia, Iya. Kak, pada saat kakak ada masalah itu kan kakak kan pasti punya pasangan hidup juga. Manggilnya kakak kemudahan. Oh iya, Mbak Nadia. Iya, Mbak Nadia kan pasti kan ada pasangan hidup juga ya. Nah itu pasangan hidup Mbak Nadia itu waktu Mbak Nadia menjalankan ilmu RDA itu apa Mbak sendiri apa Mbak ajak suami juga gitu? Sendiri. Oh sendiri. Dia aku ajak tapi on off. Jadi aku pikir nggak apa-apa sih kita aja. Kita sendiri Dia terima- aja. Dia terima beres aja. Terima Jadi beres. kita fokus sendiri sama kita sendiri aja gitu ya. Iya. Ya. Soalnya suami juga begitu kayak nggak percaya sama RDA ya gitu. Iya. Bapak dan Ibu, kalau kita mau mempraktekin ilmu RDAY sendiri aja. Jangan sama pasangannya, karena pasangannya takutnya kan dia apaan sih itu ilmu apa sih apa? Jangan sendiri. Karena saya sendiri. Saya tidak ngajak pasangan saya nggak ngajak anak-anak saya, enggak, sendiri aja. Biar lihat. Tapi setelah terkabul, Biar lihat. sekarang istri saya lebih rajin daripada saya. Buktinya apa? Dia bayar haji, saya bayarin di bulan Februari tanggal 24, berangkat haji 2025. Kemarin tanggal 28 saya bayar. Itu visa furodahnya keluar tanggal 27 Mei 2025. Hitungannya cuma bulan, Bu. Coba, sementara tiket visa furodah kan nggak pada keluar. Oh, nggak taunya ini ilmu luar biasa kearifan lokal. Nah, jadi ibu sendiri aja, bapak sendiri. Nanti kalau terkabul kan nanti pasangan kita ikut. Pasti ngikut, nggak mungkin nggak. Ibu kemana jadi ngikut. Bahkan ibu ngumpet di lemari pun dia ngikut. Ngikut. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau nanya? Yuk. Mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ani dari Cilengsi Pak. Saya mau kita tanyakan, kalau misalnya kita senyum baru bangun kan senyum, kita ketunda mau pipis dulu, apa boleh nggak? Nggak boleh, harus senyum dulu. Ini kebelet Pak. Kebelet duluan baru bangun itu kebelet. Bapak nungging di mod alat kelaminnya. Mod. Jadi nggak boleh Pak. Nggak boleh, harus senyum dulu. Ini yang pertanyaan yang kedua Pak. Gini, Bapak kalau mau biar kan kalau ibu-ibu kan alat kelamin ini dipasang NCB, Iya. Bapak dikasih karet gelang. Iya. Berarti patokannya kalau habis senyum kita maksain harus senyum dulu gitu. Kan ini biar kebelet gitu Pak. Harus Jadi ini. gini Pak, maaf ya Pak, Ya. saya izin jawab Pak. Itu memang sebenarnya di metabolisme kita tuh kayak gitu Pak. Iya. Jadi kadang kita suka bangun tengah malam terus kepengen kencing gitu ya. Iya. Nah, cara antisipasinya Bapak sebelum tidur diupayakan untuk buang kencing dulu aja. Oh, iya. Nah, nanti di saat kita terbangun itu dia nggak terlalu kebelet kayak kita sebelumnya udah buang air kecil. Iya. Jadi antisipasinya gitu aja dulu. Kalau mau tidur memang nggak kebelet pipis, Bapak Kencing. jingkrak dulu, Sampai pengen kencing. sampai pipis. Harus, nanti udah pipis kan, langsung bilang sama istri, Iya. Mama karetin karetin. Kayak beli itu sayur lodeh, tidur. Gitu Pak, dicoba dulu kayak gitu ya Pak ya. Ini yang kedua Pak. Ini kalau kita berdoa itu
supaya tidak berharap, gimana caranya Pak intinya Pak? Kan kadang-kadang kita berdoa itu, kita misal punya hajat, ada harapan ini, pengen lunas lah, pengen ini. Nggak boleh, nggak boleh. Kan ada ayatnya di Al-Quran. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robil alamin. Ayatnya apa Bu? Artinya Bu, Pak? Hidup, mati, dan ibadahku ikhlas semata karena Allah. Kalau Bapak berharap, ayatnya mana? Suzuki. Ya Suzuki, Yamaha, ya Honda, Ya yang Innova. lain, ya Innova, Alphard. Bukan Amin, Alphard. Pak, Ya. ilmunya RDI kan udah dikasih tahu dari awal, berbuat. Jadi Bapak melakukan aja, bangun jam 00, Ya. senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz tanpa harus berharap, karena yang cair 10 miliar kan udah banyak. Bapak juga harus terkabul, dan yang hadir di sini harus terkabul. Contohnya kan Haji Marco, waktu dia datang ke RDAY, kontrakannya cuman 6 pintu. Dia paksain selama 7 bulan, kontrakannya jadi berapa pintu? 21 pintu. Waktu datang ke RDAY, Haji Marco belum punya ruko. Paksain selama 7 bulan, rukonya berapa? 15 pintu. Nah, Bapak juga nggak boleh berharap, Ibu nggak boleh berharap. Jadi ilmunya RDAY, jalanin, syukurin, nikmatin. Itu paten. Nggak boleh mikir, komen, ngeluh. Nah, jadi Bapak nggak boleh berharap. Jadi Bapak nggak boleh berharap, Ibu nggak boleh berharap, karena udah pasti terkabul. Ada kecoa. Karena udah pasti terkabul. Bisa? Bisa, nah, pasti bisa. Jadi mungkin boleh saya tambahin ya Pak? Boleh. Jadi kalau memang Bapak mau gimana ya kata-kata dan kalimatnya. Nah, jadi misalnya Bapak mau hajatnya apa nih? Hajatnya Bapak apa? Dapat. Jadi kalau misalnya ini mungkin ya contoh ya, kan ada kalimat hutang lunas, kan jangan dibalik ya, lunas hutang, jangan. Nanti kalau udah lunas dia ngutang lagi. Jadi hutang lunas selesai. Jadi di titik, jangan mau jual rumah, titik. Jangan mau jual rumah, nanti mau bayar ini, nanti mau bayar itu, jangan. Jadi memang misalnya mau jual tanah, mau jual rumah, sekarang juga detik ini juga laku terjual semahal-mahalnya tanpa dicicil, dibayar tunai, tidak ditawar. Nah itu, jadi titik. Jangan nanti dikomain. Koma ini jangan nanti gini, buat ini, jangan. Langsung jadi Tuhan kecil. Ngeplot, tahu gak ngeplot? Ngeposin, nggak boleh. Jadi Bapak dan Ibu, nanti kalau rumahnya laku, saya mau pindah ke rumah yang lebih kecil karena tinggal berdua, suami istri, anak udah gede-gede. Itu Tuhan kecil, sampai kapanpun nggak akan laku. Akhirnya Bapak udah nggak ada, udah meninggal, tanahnya sampai sekarang rumahnya belum laku. Janganlah, jangan ngeplotin alias Tuhan kecil. Lanjut. Gitu ya Pak. Ya, jadi doa ini untuk semuanya. Jadi kalau doa titik, jangan pakai dikomain. Boleh lanjut. Siapa yang mau bertanya? Ya. Yuk, mic-nya. Mau nanya Pak Haji, apa bedanya kita sedekah ke anak yatim sama anak yatim yang di RDAY sama sedekah ke anak yatim di tempat lain? Beda. Jadi kalau di anak yatim di tempat lain, dia tidak ada anak yatim kurung. Ibu cari coba di tempat lain, ada gak anak yatim kurung? Enggak ada. Kedua, kalau ibu cari di tempat yatim lain di dekat rumah ibu, ada gak anak yatim yang udah berangkat umroh? Enggak ada. Coba ibu cari lagi anak yatim yang di dekat tetangga rumah ibu, anak yatim yang tiap malam tahajud, ada gak? Enggak ada. Makanya Bapak dan Ibu, kadang kan orang bilang, Pak Haji egois. Kenapa? Kenapa harus sedekahnya ke sini? Lah kebetulan Bapak dan Ibu lagi punya hajat. Kalau Bapak dan Ibu nggak punya hajat, nggak apa-apa. Contohnya Haji Marco nih, lagi punya hajat, wajib tahajud di sini. Kok wajib? Karena numpang wifi-nya anak yatim. Nah, Ibu juga numpang wifi-nya anak yatim. Jadi ada yatim kurung, ada yatim tahajud, ada anak yatim umroh.
Boleh gak Pak Haji saya bajak anak yatimnya Pak Haji, saya colong anak yatimnya Pak Haji, saya taruh di rumah saya? Nggak bisa. Kenapa? Karena kan ini punya kita, kok diambil? Nggak boleh lah. Numpang aja di sini, daripada hajat kita lemot, daripada hajat kita yang udah gede jadi nyungsep. Janganlah. Emang ada Pak Haji? Banyak. Banyak. Ada Bu Petir, ada Nurul, ada Isman, ada Anto, ada yang lain. Janganlah. Lebih baik Bapak dan Ibu bikin aja sendiri dari nol. Jangan yang ngebajak. Nggak boleh. Emang Ibu nggak lihat pesawat dibajak? Itu yang bebasin siapa? Kopassus, ya kan? Janganlah. Jadi Ibu numpang aja di sini, numpang. Tak, kalau udah terkabul, udah Ibu di luar, di rumah bebas. Pakai anak yatim tetangganya, kan udah terkabul. Sekarang lagi punya hajat apa misalkan? Tukar tambah suami Pak Haji, numpang sini. Di sini ahlinya. Soalnya kita punya laki suka main perempuan. Kita punya laki hobinya suka main perempuan. Kita punya laki nggak pernah puasa. Kita punya laki hobinya main judi. Ya, tukar tambah aja. Nah, nanti numpang di sini. Nanti yang ngaminin khusus pakar-pakarnya, ibu yatim. Jadi kenapa mesti yatimnya RDAY? Karena kebetulan anak yatimnya RDAY kita punya 3 spesialis. Jadi ada spesialis umroh, udah pulang umroh, udah tahajud, sama yang terakhir yang bonus tuh yang bapak dan ibu cari susah, anak yatim kurung. Tahu kan anak yatim kurung? Pada saat dia di dalam kandungan ibunya, bapaknya meninggal. Makanya ini kita lagi sepakat sama ibu yatim. Kebetulan kameramen kan istrinya 5. Ini ada 100 ibu yatim. Boleh dihamilin ya. Nanti kameramennya saya bunuh ya. Jadi kita punya stok yatim kurung 100. Boleh. Tepuk tangan dulu dong. Jawabannya biar nggak ngantuk. Ya Pak ya. Nggak apa-apa kan? Jangan bapak nih Pak Haji jawabnya apa sih? Apalagi Bu? Terus begini, kalau misalkan kita punya hajat besar ternyata terkabul, misalkan kita dapat uang banyak gitu, di samping kita sedekah di sini, kita bisa berbagi sedekah ke. Boleh, boleh. Jadi RDAY khusus yang darurat. Oh, gitu. Jadi yang datang ke RDAY itu rata-rata yang udah pada hajatnya mentok. Kalau yang nggak mentok nggak ada yang datang ke RDAY. Betul nggak Pak? Coba Bapak Ibu lihat. Rata-rata yang datang ke RDAY hajatnya udah mentok. Haji Marco, Mbak Nadia, kan pernah dia terkabul, datang lagi. Haji Marco datang. Ini yang sekarang lagi datang nih yang baru. Dia utangnya 200 miliar 2011. 200 miliar 2011. Utang udah lunas. Sekarang 2025 dia utang lagi, kelilit utangnya 300 miliar. Iya, dia mau privat tadi di bawah. Gue bilang nanti dulu ya bos, gue ngajar dulu di atas. Kan di atas gratis Pak Haji. Saya hari ini bawain duit buat Pak Haji 200 juta, semua privat khusus. Saya bilang enggak lah, kan udah pernah terkabul, nanti aja nanti. Jadi saya utamain yang gratisan dulu. Iya. Soalnya kan gini Pak, bayangin ya. Kalau ini ada 100 orang, ini ada 100 orang, misalkan ya, atau 50-50, terkabul semua. Kan saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Haji Marco punya, Pak Nur punya, istrinya yang 5 nih siapa namanya nih? Istrinya 5, Mbak Nadia punya tabungan 1 poin di akhirat. Tapi kalau saya ngajar yang di bawah nih, sekarang lagi nungguin tuh, dia ngasih 200 juta tunai. Saya nggak punya tabungan 1 poin di akhirat, paling cuma 1. Makanya saya bilang tunggu ya bos, abis ini ya bos. Pak Haji urgent, lebih urgent inilah. Ini urgent. Cie ngambek nih. Tapi mungkin gini Pak Haji ya, kayak sekolahan aja, sekolahan di sini bayar SPP-nya di mana? Di sini.
Memang mau bayar SPP-nya di sekolah depan. Belajarnya di mana? Di sini. Bayar SPP-nya jadi di mana dong? Di sini. Iya, benar nggak Pak Haji? Iya. Tapi saya nggak mau ngomong gitu, nggak tega. Kan SPP-nya buat anak yatim. Iya. Udah kejelasan anak yatim di sini, saya bukan belain ya, ini bukan di endorse juga. Di kejelasan anak yatim di sini memang anak yatim terpilih, Pak Haji. Saya pernah lihat Pak Haji. Ternyata anak yatim di sini itu bukan anak yatim yang abal-abal. Artinya apa? Bener-bener orang tua laki-lakinya meninggal. Ada nggak yang kira-kira kita tuh pernah ngundang anak yatim yang tiba-tiba dia itu dicomot aja? Ada dong pasti, saya udah pernah kayak gitu. Jadi dicomot aja, yang penting anak yatim nih udah, yang penting berjejer aja udah, pakein baju putih semua udah. Ternyata masih ada bapaknya karena bercerai. Itu bukan termasuk anak yatim, karena bercerai itu masih ada bapaknya. Tapi ini di sini, yang di sini itu terdata satu-satu. Saya lihat sendiri pakai mata kepala saya ketika mereka itu ada formulirnya. Jadi dia didata satu-satu bahwa bapaknya memang benar-benar ada surat kematian untuk meninggal. Ada sih yang bapaknya belum meninggal langsung kita matiin di situ. Dulu saya pernah sebelum ke kandang ya ke sini, itu anak yatimnya minta 25, kok ada banyak gitu tersedia. Terus saya tanyain pas udah bagi-bagi uang, saya tanya, emang kamu yatim? Bapaknya nggak ada ya? Nggak ada. Meninggal bukan, di penjara katanya. Iya, jadi bapak dan ibu kan pernah punya hajat mentok. Nah, diaminin sama anak yatim nih, banyak nih kan diaminin. Coba bapak dan ibu kalau tahajud malam Jumat 100 atau habis asar habis duhur, amin amin. Nah, terus kita berbagi ke yang lain, pasti kan dia sedih hati dong. Udahlah, bagi berapalah nilainya. Kan kebanyakan bapak dan ibu cairnya rata-rata yang dihadir di sini dan yang nonton 10 miliar. Cairnya ya. Mau sedekah 1 juta nggak berani. Beranilah ya kan, cair 10 miliar. Masa sedekah 100 ribu sedekah subuh nggak berani? Beranilah ya. Jadi maksain sedekah Jumat barokah, paksain. Nah makanya saya bilang tadi sama anak yatim, anak-anak kamu apa yang lagi dicintain? Nggak taunya karena besok kan mau tahun ajaran baru, mau masuk sekolah. Aku mau tas. Ya udah besok beli tas. Aku mau sepatu. Aku mau kaos kaki. Ya udah, jadi kita rencananya besok hari Minggu kan lebaran anak yatim. Hari ini hari Sabtu, 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu kita mau sedekah patungan buat lebaran anak yatim. Jadi bapak dan ibu nanti yang mau ikut patungan nanti tulis namanya. Nanti dikirim ke admin, kita list, nanti kita ijabin. Hajat bapak dan ibu apa? Gimana kalau hajatnya satu aja? Cair bulan ini 10 miliar. Amin. Setuju gak? Jadi jangan banyak hajat, hajatnya satu aja. Cair di bulan Juli 10 miliar. Jadi ibu nggak usah hajatnya umur panjang, nggak usah. 1 juta. 1 juta. Pak Haji aku nggak punya 1 juta. Ya udah, mau punyanya berapa? Pokoknya maksimal 1 juta maksimal. Boleh, boleh. Tapi plus celana dalam ya. Boleh, 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 boleh. Boleh. 100 ribu juga boleh. 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 Bagaimana gitu? Selain pakai mic. Kalau misalkan harus sedekah subuh. Ulangi dari awal. Harus sedekah subuh misalkan. Terus si orang itu nggak berpenghasilan sama sekali, ibu rumah tangga misalkan. Gimana? Ambil dari uang belanja. Jadi ibu ambil dari uang belanja. Uang belanja ibu berapa misalkan sebulan? 50 ribu. Sehari 50 ribu. Ambil uang belanja 40 ribu buat sedekah subuh. Jadi ibu belanjanya 10 ribu. Terus jadi mikir deh, gimana cara makannya? Nah itu Nanti Allah yang ngatur, Bu. Allah yang ngatur tuh gagal nanti. Ibu udah mikir, aduh, uang belanja dari suami 50 ribu, Pak Haji maksain sedekah subuh 40 ribu, tinggal 10 ribu. Tenang Bu, nanti itu Allah yang menyempurnakan. Jadi kita cukup niat biar Allah yang wujudin.
masanya alhamdulillah ya dari Mbak Nadia tadi ya. Saya kan baru resign kerja. Tiba-tiba gitu pas keluar kerja, kenapa aku keluar kerja gitu? Jadi bingung gitu. Nanti kan ibu dapat pekerjaan yang baru dengan gaji yang baru. Suami baru apa enggak? Suami yang lama. Lama. LDR Pak, jauh gitu. Hah? LDR jauh. Jauh-jauh. Pokoknya gini Bu, yang tadi Mbak Nadia terangin, ibu terlalu banyak mikir. Kok saya malah di PHK ya? Ibu pengen tahu rencana Tuhan. Bapak pengen tahu rencana Tuhan. Boleh gak? Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Apakah kita di PHK nanti setelah itu mau ada kejadian apa? Bapak dan Ibu nggak boleh tahu. Iya. Jadi namanya berprasangka baiklah kepadaku. Jadi Ibu harus prasangka baik dulu. Ibu sama Bapak ngomong, ini pasti Allah kasih gue yang terbaik. Pasti. Bapak dan Ibu memang lihatnya ini ada ruangan sekarang. Waktu Mbak Nadia datang 2014, ini kandang embe, kandang burung, kandang ayam. Kandang, ya ini dulu kandang. Ada tamu orang bank BTPN terkabul di root bang, ini kita dibangunin ini sama ruangan saya. Dulu ruangan saya itu bilik. Zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur, kalau konsultasi di situ, ruangannya bilik. Ya Haji Marco. Zamannya Ada pohonnya di situ. ada pohonnya. Zamannya Mbak Titi Kamal belum punya anak, konsultasi di situ. Jadi jangan pengen tahu Bu, kita suka pengen tahu kapan ya hajat gue terkabul. Jangan. Kalau Bapak dan Ibu ngomong kapan hajat terkabul, bini 5 sini lo. Kalau Ibu ngomong kapan terkabul, yang jawab langsung kus 10. Kapan kita bertemu lagi. Kapan kita terkabul hajat. Mungkin lusa atau di hari ini. Sekali lagi. Kapan kita akan terkabul. Kapan kita terkabul hajat. Mungkin lusa atau di hari ini. Mungkin lusa atau di hari ini. Oke, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu nggak boleh ngomong kapan. Nggak boleh ngomong kapan, karena kalau Bapak dan Ibu ngomong kapan, itu sama juga mengambang. Jadi harus ngomongnya pasti. Pasti cair. Pasti milik. Pasti lulus. Pasti punya. Yang bapak-bapak terakhir, yang bapak-bapak pasti ngaceng. Ya, Bapak apa pertanyaannya Bapak? Bebas. Ayo Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya kemarin hari Kamis disuruh Pak Haji ikut. Saya sudah privat kemarin di sini. Saya dari Kalimantan juga, berusaha dan ibu sana. Mau tanya Pak, yang tahajud itu berapa rakaat menunya? Bapak kuatnya berapa? 8 kuat gak 8? Yang selama ini 8 rakaat saya lakukan. 8. Ya Pak. Terus yang tadi ada kata-kata hijab Pak Haji, saya belum tahu. Hijab tuh ngomong sama Allah. Ngomong sama Allah. Bapak ngomong utang lunas anak. Amin. Ibaratnya ini doanya pesawat. Amin anak yatim roket. Itu. Jadi ijab tuh begitu. Jadi harus ketemu anak yatim. Langsung. Nanti Bapak usap kepalanya anak yatim. Bapak langsung geser kanan, cium kening ibu yatim. Nanti pulang dari masjid langsung keluar SP3 dari istri. Surat pemberitahuan. Alhamdulillah sudah ketemu Mbak Nadia, sudah Iya. Pak Haji kemarin waktu saya privat. Bos, Bu, Pak, kalau aja Mbak Nadia bisa terlampaui targetnya 1 triliun, Bapak dan Ibu juga harus cair 10 miliar di bulan ini. Kalau aja Haji Marco kontrakannya 20
Satu pintu dan rukonya 15. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, TikTok, Facebook, Instagram harus kontrakannya 100 pintu. Dan rukonya juga harus 100 pintu. Supaya apa Pak Haji? Supaya ada penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan, biar kita nggak ngandelin anak sama mantu, biar kita nggak dikecilin. Nyambung kan maksud saya? Iya, karena kita rata-rata yang hadir di sini udah lolita, lolos 50 tahun, kecuali ada 1-2 yang jelita, jelang 50 tahun. Jadi kita masuk lolita nih, yang saya Haji Marco, kameramen. Karena kameramen usia berapa kameramen? 57, istrinya 5. 5 mana tangan lo? Oh 5. Jadi Bapak dan Ibu, kemarin saya ribut sama kameramen. Udahlah jangan kawin lagi. Kalau mau yang ke-6 aja. Dia maunya yang ke-7. Langsung lompat. Saya nggak terima. Kenapa? Karena ini belum pada kebagian. Dia udah mau 7. Dasar kameramen. Yo, ada gunanya lagi. Biasanya Pak Haji, ijabnya biasanya hari-hari apa Pak? Ijabnya tahajud, abis duhur, abis asar. Kalau abis maghrib sama abis isya anaknya sedikit, cuman 20-an. Tapi yang paling banyak abis duhur sama yang paling manjur abis asar. Jadi pas matahari mau turun, nah bos ijab di bawah nanti boleh. Yo, yang mau nanya? Gak punya penghasilan, tapi ijabnya pengen punya 10 miliar. Bisa disesuaikan dengan alat kelamin ibu, lonjong atau mekar. Boleh, gak punya penghasilan juga boleh. Cair 10 miliar, cair. Rata-rata sih wanita yang gak punya penghasilan cair 10 miliar, bentuk alat kelaminnya lonjong. Ibu lonjong atau oval? Coba lihat dulu. Oh sama. Oh iya iya. Oh iya iya. Kameramen lo ngapain ketawa? Lo kan ada 5 lo. Yo, yang menanya Ibu. Assalamualaikum. Nama saya Wakiem dari Wonosobo. Mau tanya nih Pak Haji, Bu Nadia. Mohon maaf, saya udah melakukan ilmu RDAY yang bangun 00, bahkan bangunnya itu setengah 12 biar nggak kedandapan gitu. Terus mandi. Bahasa Jawanya kedandaban. Iya. Ini agak blow on. Apa artinya kedandaban? Keburu-buru. Apa ya? Ya biar nggak keburu gitu. Maaf, biar nggak keburu-buru. Saya HP-nya disetel jam setengah 12 bangun. Terus mandi pandan. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa Al-Quran Pak, nggak bisa baca Quran. Saya cuman mengikuti Pak Haji aja. Alhamdulillah sampai 7.000 lebih saya pakai tasbih. Terus saya lanjutin. Pertanyaannya apa? Sebentar. Terus saya lanjutin surat Yasin, itu bisa nggak? Yasin sampai subuh. Gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu lihat YouTube RDAY 10 hari yang lalu, ada dari Kalimantan Barat, daerah Aeropas, Kalimantan Barat, Aeropas. Dia meraktekin ilmu RDAY. Tanda saya bersyukur sama dia, saya kasih hadiah. Apa yang dilakukan sama dia? Dia colek alat kelaminnya, taruh di anaknya, di jidatnya, anaknya ranking. Colek alat kelaminnya, taruh di jidat anaknya, anaknya beasiswa. Colek alat kelaminnya, taruh di jidatnya, pinter, anaknya 3, pinter. Nah, dia itu pedagang gorengan dan gorengannya dijual Rp500 satu. Dia sewa 500.000 di depan Indomaret Aeropas. Nah, karena dia bersyukur sama Allah,
dia buktiin ilmu RDAY yang tidak ada panduannya di RDAY, tapi dia nyiptain sendiri. Apa tuh yang dilakukan? Dia colek alat kelamin, dia taruh di mulutnya dia, baca Quran, bisa baca Quran, bisa baca Quran. Alhamdulillah dia tidak bisa baca Quran. Awalnya dia buka Al-Quran, akhirnya dia bisa baca Quran, dan alhamdulillah dia sudah khatam berkali-kali. Padahal dia nggak bisa baca dasarnya, tapi dia colek alat kelamin. Nah sekarang pertanyaan dari saya ke ibu masih ada gak alat kelaminnya? Alhamdulillah ada, Pak. Mana? Simpen rahasia. Ya mana dulu? Jadi colek taruh di mulut. Nah nggak taunya itu alat kelamin colek untuk semua hajat. Sekarang saya tungguin. Sekarang saya tunggu. Jadi ini Bu, nyoleknya tuh bebas, Pak, nyoleknya bebas. Mau bangun tidur boleh, mau tidur boleh. Nah dia colek, taruh di mulut, bisa baca Quran, bisa baca Quran. Alhamdulillah dia bisa baca Quran. Akhirnya dia kedatang ke RDAY bukan nanya dia, tapi testimoni. Dia berangkat dari Eropa ke Pangkalan Bun 5 jam. Dari Pangkalan Bun ke Semarang naik kapal laut 12 jam. Dari Semarang ke RDAY 9 jam naik travel. Nah tanda terima kasih saya beliin HP terbaru, saya kasih baju, karena bajunya banyak pada robek, sandalnya bolong karena perjalanan jauh kan, anaknya 3. Terus saya bawa ke Taman Safari ya. Apa jawabnya ibu dan anaknya? Nggak usah Pak Haji, karena di sana di hutan banyak binatang. Akhirnya maunya kemana? Dia milihnya ke Monas. Iya. Akhirnya kita bawa ke Monas. Iya. Di Monas di sana naik ke atas, sampai di atas rambutnya berdiri semua karena anginnya tebal. Sama ke Dufan. Jadi gimana untuk sementara mengganti, saya belum bisa baca Quran. Colek alat kelamin, taruh di mulut ibu sambil ibu buka-buka Al-Quran. Jadi ibu colek dulu 9 kali, baru ibu buka-buka Al-Quran. Nanti Allah gerakin hatinya untuk ibu mau baca. Oh iya. Ibu buka lembar pertama, buka lembar kedua, buka-buka aja, buka. Nanti kalau orang rumah nanya, Mama udah bisa baca Quran? Belum. Kok dibalik-balik? Ini katanya Pak Haji. Ibu balik-balik dulu. Pakai tangan. Baliknya pakai tangan kanan, naboknya pakai tangan kiri. Ini buat nabok mukanya ibu nih. Jadi nggak boleh diganti cuman surat Yasin aja ya Pak? Nggak boleh, harus baca Quran. Bu, maaf nih Bu, maaf. Nih Pak, maaf ya. Kenapa Pak Haji maksain suruh baca Quran Bapak dan Ibu? Karena nanti kalau ibu meninggal dikubur, yang nemenin ibu dikubur tuh baca Quran. Betul gak Pak? Karena ibu nggak bisa ngandelin suami. Kalau ibu meninggal dikubur, suami nengok kuburan ibu tuh setahun 2 kali. Mau puasa sama mau Lebaran. Itu juga kalau suami nggak kegoda sama Mbe betina. Jadi baca Quran wajib. Kelebihan apa sih Pak Haji kalau baca Quran? Orang yang baca Quran umurnya pasti di atas 100 tahun. Amin. Orang yang baca Quran tidak kena penyakit pikun. Orang yang baca Quran saldonya tidak pernah di bawah 1 miliar. Amin. Nah udah paksain. Ini semua banyak kebaikan, nggak ada yang jelek. Ini saya udah buktikan yang tentang mandi malam pandan Pak. Suami saya kan ngikut, katanya menamani gitu. Kok ngelihat saya seger banget mamanya, sekarang seger gitu. Jadi mandi malam, terus ikut suami mandi. nemenin. Iya, terus ikut. Nemenin sambil ngelihat ibu telanjang bulat. Enggak ya, duduk di luar lah Pak. Wah rugi bener tuh orang. Terus ikut mandi juga, saya juga ikut mandi. Ya gantian gitu. Katanya terus, suami ibu seger bener. Alhamdulillah sekarang suami saya sehat Pak Haji. Ya kalau, tapi saya kadang-kadang marah kalau ke sawah Pak, ke ladang itu sampai sore mentang-mentang enakan badan gitu. Ini ada saksinya, adik saya, adik sepupu saya dari Wonosobo juga. Gampang Bu, kalau ibu suami pengen pulang, ibu gampang.
Di nenen ibu ditulis pakai spidol permanen, tulis 10 miliar. Pasti suami bawaannya dari sawah pengen pulang mulu. Kalau di ladang kerja itu nggak tahu waktu, lupa makan, mentang-mentang enakan badan, yaitu mandi pandan. Makanya untuk teman-teman bagus sekali mandi pandan itu untuk kesehatan juga. Wow, tepuk tangan dong, promosi. Luar biasa. Yo, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Pak Haji. Saya baru pertama kali di sini. Nama? Nama saya Marta Mega Silvia, asalnya dari Flores tapi merantau di Kalimantan Timur. Asalnya dari Flores. Ya. Merantaunya di Kalimantan Timur ya, daerah Sengata. Baru tadi malam nyampe sini, Pak. Oh iya. Kau tahu RDI dari mana? Dari YouTube, Pak. YouTube. Ya. Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDI? Mandi jam 00 daun pandan sudah terbukti ikut kakak jualan laris. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Ini yang saya non muslim Pak, jadi saya mau tanya sama Pak Haji, saya tidak bisa baca Al-Quran, apa bisa saya sebutkan Alhamdulillah itu selama berapa hari dan waktu yang tepat yang lebih manjur? Boleh 999 kali, sehari 27 kali. Oh, habis mandi ya? Habis mandi? Ya. Gak mau latihan baca Quran, gak mau? Jangan Pak. Mau lah. Terus Pak, oh selama 900 Saya nggak ngajarin sholat loh. Pak Haji selama 999 kali selama 27 kali sehari. Ya, minimal. Nah, habis sebut itu kita ngomong apa Pak? Cair 100 miliar begitu? Ya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali ditutup pakai pasti di bulan Juli saya punya uang 10 miliar. Satu. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 999 kali ditutup lagi dengan hajat. Pasti di bulan Juli saya punya uang 10 miliar baru dua. Ulangi lagi sampai sehari 27 kali. Ya? Oh, terus itu kita ngucapkan dari jam 00 tuh enggak usah kita tidur sudah ya? Enggak boleh. Sampai pagi ya? Sampai pagi. Manjur. Banyak tamu RDI Pak, Bapak dan Ibu. Kan Bapak dan Ibu punya YouTube, punya TikTok, punya Instagram, punya Facebook. Nah, Bapak dan Ibu reupload aja, reupload apa tuh namanya? Rekam, ambil YouTube-nya RDI yang bagus-bagus, yang positif. Taruh di YouTube-nya Bapak, nanti ada tulisannya, ada hashtagnya RDI. Jadi orang kalau boleh RDI, nah itu kan banyak tuh penontonnya tuh, kayak Haji Marco. Coba Haji Marco, lo reupload RDI, penontonnya sampai berapa tuh? Coba cerita. Ada apa penonton yang di TikTok saya, ada yang sampai 2 juta. Dan judulnya apa? Judulnya menghindari selingkuhan suami. Terus ada juga ini apa yang 1.700.000 wasilahnya mandi pandan. Terus ada juga itu apa yang 560.000 kentung dari apa Borobudur. Jadi saya reupload kayak gitu, alhamdulillah ramai, dibaca banyak banget. Tapi saya maaf buat bapak-bapak ibu-ibu yang selalu komen di apa di TikTok saya nggak bisa balas karena kebanyakan. Bisa-bisa seharian nggak bisa tidur. Gitu Ya, jadi Bapak dan Ibu, kemarin ada 3 orang yang testimoni, dia reupload YouTube-nya RDI yang positif-positif, kebeli Pajero, kebeli Fortuner. Nah, kan luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu bisa. Dia tidak bekerja hanya di rumah aja ngomong anak sama cucu. Kerjain itu aja. Boleh gak Pak Haji saya? Boleh. Nggak melanggar undang-undang? Enggak lah, kan kita pertemanan. Ya. Afiliasi. Iya, kita kan pertemanan. Afiliasi. Tapi liputnya yang bagus-bagus ya. Jangan yang jelek-jelek. Kalau yang jelek-jelek nggak boleh, yang bagus-bagus. Ini reupload ini berbeda dengan status ya. Kalau reupload itu adalah dia itu lebih kepada mensiarkan kembali apa yang baik-baik. Baca Quran, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, sholat tobat, ya bangun tidur senyum. Itu kan namanya mensiarkan kebaikan. Bagus gak Pak?
Bagus, cara ngaceng yang terbaik. Tapi Pak Haji, aku mau tanya satu kali lagi Pak Haji. Boleh. Sebentar, aku mau hijab sama si bolong. Ya, di sana nak. Sama kuda. Jadi Nanti ngomongnya naik kayak kuda mana? hijab ya. Iya, cara ngomongnya gimana Pak? Sambil ditepok-tepok lehernya kalau naik kuda. Ditepok-tepok. Cair. Ibu ucapin hajat, nanti kudanya suruh aminin ya, aminin ya. Oh, gitu ya. Oh. Nanti dia ngaminin. Cair Ini kan kudanya udah terlatih. Ya, Ijab mau jadi presiden, terkabul. Ijab mau jadi menteri, terkabul. Ijab mau jadi kapolda, terkabul. Ijab mau jadi pangdam, terkabul. Ijab mau nikah yang kelima kemarin. Mana kameramen? Kabur. Oh, betul ya. Nanti Ganti shift. Sama ngobrol nanti sama si bolong. Iya. Makasih. Pokoknya Bapak dan Ibu wajib ngobrol sama si bolong. Karena udah dibuktiin sama tamu RDA yang utangnya 150 miliar lunas tanpa bayar cicil tanpa jual aset. Kalau kemari tidak ketemu saya, dia dengan ngobrol sama si bolong. Yang utangnya 450 miliar juga lunas, ngobrol sama si bolong. Nah, nanti sambil ijab di atas punggung kuda, nanti dituntun ibu sambil naik kuda. Nanti kudanya dituntun, ibu sambil ijab. Ya, ibu ijab ya. Ibu ijab apa aja? Boleh. Ibu ijab. Pulang dari RDAY wajah saya putih merona. Pasti ya. Yo, yang mau nanya, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisno. Nanti ijabnya nanti habis duhur ya, jangan sekarang. Kan kita masih ada season sekali lagi yang nggak live. Dari Wonosobo, Pak. Terima kasih. Saya alhamdulillah bisa bertemu sama Pak Haji yang ketiga kali. Saya sudah menjalankan ilmu RDAY selama 6 bulan sesuai dengan perintah dari Pak Haji itu. Kalau ada uang pinjaman jangan ditagih. Terus saya dalam bulan ini pasti hutang lunas. Nah, saya jalankan tidak saya tagih, saya legowo. Semua itu saya terima. Yang penting bulan ini hutang saya lunas. Kenapa nggak bulan ini sepakat semua cair 10 miliar? Bulan ini yang ada di sini cair 10 miliar. Soalnya kalau utang Bapak cuman 100 juta, bulan ini utang saya lunas 100 juta, cuman 100 juta. Oh iya. Mendingan cair 10 miliar. Bapak buat bayar 100 juta, yang 9 miliar 900 juta balikin ke saya. Terus yang saya tanyakan lagi, alhamdulillah berkah saya menjalankan ilmu dari Pak Haji, istri saya sakit gejala stroke sudah sembuh. Wah, tepuk tangan dong. Yang kemarin awal bulan puasa, anak dan cucu saya semua alhamdulillah sakit, tapi disuruh bawa rumah sakit. Alhamdulillah saya soletin semua, pagi harinya sembuh semua dan bisa menjalankan puasa semua. Yang saya tanyakan lagi, yang menantu saya itu sakit sudah sejak tahun 19 kemarin 2019, tapi sudah bawa ke rumah sakit tiap bulan, katanya obatnya belum ada dan sakitnya itu aneh Pak. Namanya sakitnya apa? Katanya autoimun. Oh, gampang. Terus itu yang saya mau bawa ke sini, tapi bilangnya itu kalau Bapak sudah berhasil saya dibawa. Ini drijinya itu hilang Pak. Biji kontolnya? Biji apa? Biji apa? Jari-jari tangan itu. Biji alat kelaminnya. Jari-jari tangan ini. Ininya nih Pak. Oh, jari bukan biji. Bukan. Jari. Saya dengar biji. Engselnya. Iya. Engselin ininya nih. Iya. Tapi hilang Pak. Bukan itu putus engselnya ya satu. Pak. Bijinya masih. Ya tinggal berapa ros. Jarinya yang hilang. Yang Bijinya hilang nggak bijinya? Yang ya ini
Bijinya hilang nggak bijinya? Enggak Pak hilang. Haji tuh mikirnya Bapak ngomong biji tuh biji gituan. Oh, Biji ini. jari-jarinya. Jadi jari itu Jarinya ada sel-selnya. Itu hilang. Hilang. Oh, ini loh Pak, ininya hilang. Bijinya masih. Ruas. Bijinya masih. Luasnya itu hilang. Bijinya masih. Ini masih. 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 Ini masih. Yang penting bijinya masih, Pak. Terus yang selanjutnya. Biarlah itu hilang nggak apa-apa. Selanjutnya itu kemarin saya tanggal 1 itu jam setengah 12 itu merasa ditemuin Pak Haji. Ah, Dibangunin kapan? Pak Haji itu pakai baju yang kotak-kotak biru. Ya ntar gue ganti ya. Ya, ya. Terus saya bangun, terus malam harinya itu saya rasanya kesini. Saya dikasih uang entah seberapa. Nah ini bukan saya berarti istilahnya mau minta uang, tapi di dalam mimpi itu. Nah, terus saya pakai sekarang baru bisa kesini, alhamdulillah. Jadi obatnya autoimun itu cebok alat kelamin pasangannya. Kalau yang sakit mantu bapak laki, perempuan yang dicebokin alat kelamin suaminya. Nanti diminumin ke dia. Umur dia berapa yang sakit? 33. Selama 33 hari. Nanti dia sembuh. Amin. Gitu. Ini berlaku buat semuanya. Mendingan sebelum mantu bapak minum air cebokannya, bapak dulu aja minum air cebokan istri dulu. Kira-kira pala bapak hilang nggak? Ya, itu sudah Pak. Istri sudah minum, saya sudah minum. Ini semua sudah saya praktekkan. Sehat gak? Alhamdulillah sehat. Nah, Kemarin kan bapak udah buktiin sehat. Sehat. Kenapa bapak nggak perwakilan RDAI di Wonosobo? Jadi bapak nanti di depan rumah dijual air cebokan alat kelamin untuk menyembuhkan. Nanti bapak taruh pakai botol-botol di depan kayak orang dagang bensin. Nanti kan viral. Nggak di humor loh. Ya nggak apa-apa. Humor ya. Iya tahu biar humor ya Bu. Nggak ngantuk. Ya sekian, terima kasih. Yo ibu apa pertanyaannya? Yo ibu apa? Yo ibu apa? Tadi ini udah. Yo ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Romani, Pengandaran. Ya. Saya mau bertanya ke Ibu Nadia sama Pak Haji. Saya kan sekarang lagi menjalani ibadah di sini. Semua keinginan saya kalau yang kecil-kecil alhamdulillah sudah terkabul. Tapi sekarang saya kan kalau misalkan nih habis sembahyang Isya jam 9 kan kita makan soto ya. Nah selama kita makan soto suka ada orang ngajak ngobrol. Oh jangan, nggak boleh. Itu nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Ya itu Sesama pasien nggak boleh ngobrol. Kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, hajat terkabul juga beda. Nanti takutnya ibu ditanya, ibu disuruh Pak Haji suruh begini gak Bu? Enggak, kok saya disuruh ya? Ah nggak boleh, karena kan saya kadang nyuruhnya, ibu harus ini ya. Kok dia enggak? Ya kan dia ada beda, karena ada yang bapak dan ibu dulu waktu muda nyari pesugihan. Jadi harus melakukan yang ini, minum air remesan alat kelamin. Itu karena yang punya pesugihan, karena dia di badannya ada jinnya. Kalau ibu kan nggak ada nenen doang dua. Terus kan begini Pak Haji ya, setelah kemarin saya testimoni di sini lagi pencerahan malam itu sama Mas Regi, masalah saya semuanya sudah terkabul. Itu kan orang banyak tanya ya, katanya melakukan apa, itu saya bilangin sama dia orang itu boleh nggak Pak Haji? Kalau bisa kan ibu lagi punya hajat, jangan dulu. Kecuali kalau hajat ibu udah terkabul, ibu boleh.
Kan belum semua. Kan belum Iya. semua. Oh, belum semua, iya. 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 Takutnya nanti Ibu Dijadiin bandingan. dijadiin Bandingan. bandingan. Banyak kan tamu RDAY, Bu, banyak tamu RDAY. Dia bikin seperti ini. Dia undang tamu-tamunya RDAY, bikin kayak gini, merasa dia udah sukses. Iya. Padahal belum. Yang akhirnya jadi ambles. Iya kan. Jangan. Orang- Udah Ibu tinggal nyimak aja, merakteknya untuk diri Ibu sendiri. Ya oke, siap kalau begitu. Gitu. Saya kan nggak tahu gitu. Jadi kan kalau ini jadi saya ya suka ngelakukan sholat tobat, sebilang sembahyang. Oh itu mah boleh, itu kan umum. Iya, itu saya suka. Kan ada orang nanya, Bu, kok saya nggak disuruh begini sama Pak Haji kayak Ibu? Enggak, Jangan. kalau itu enggak, cuman dia bilang katanya suka melakukan apa, ibu kok bisa apa hajatnya terkabul. Saya kan Pak Haji kemarin ya pulang privat 10 juta dari Pak Haji selang 2 minggu, alhamdulillah bank saya tertutup semua sampai depo letter datang ke rumah antar sertifikatnya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong, luar biasa. 150 juta Pak Haji. Ya. Sudah terlunas semua. Boleh, terkabul ya. Ya. Yuk, Bapak apa? Ibu kalau tadi ada kecoa jangan berdiri, jangan takut. Ibu buka aja roknya biar dia masuk. Itu tadi kan ada yang berdiri ya. Ibu buka roknya, Bu. Buka roknya, kasih dia masuk ke dalam garasi. Udah berdiri. Bu, dibuka Bu, resletingnya Bu, dibuka. Man, tangkep Man. Tangkep Man, tuh ada di dalam celana dalam ibu-ibu Man. Ya Bos, pertanyaan apa Bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untung banyak nih kecoa ya. Alhamdulillah Kita rugi. ini bisa ketemu Pak Haji. Saya baru kali ini Pak Haji bisa ketemu Pak Haji. Alhamdulillah. Ya. Walaupun nyasar tadi kesana. Nyasar. Nyasar 1 kilo ke atas Pak Haji. Ya. Malam. Alhamdulillah bisa. Tapi kan nyampe sekarang kan? Insya Allah alhamdulillah sampai Pak Haji. Saya mau tanya Pak Haji. Tinggalnya di mana? Saya di Pemda Bogor Pak Haji. Pemda Bogor, nyasar di Bogor. Kalah lah barang Flores. Makanya kalau Bapak mau ke RDAY, resleting dibuka, jadi kan antenanya jalan Pak. Orang Pemda Bogor nyasarnya di Bogor. Kalah sama orang Flores. Iya Bos. Pertanyaannya saya mau Pak. tanya Pak Haji, masalah yang alhamdulillah itu ya. Kan bisa di YouTube ada yang 9 sampai yang 27 Pak Haji. 999 kali, sehari 27 ada kali. Yang 9 kali ya. Ada 9 kali, itu Ada awal. Nah, sama sholat tobatnya Pak Haji itu. Ya, 18 Yang dari maghrib 18. sampai isya. Itu. Apa yang dibawa di sini Pak Haji, yang ini dibawa juga? Yang ini Pak Haji. Baca ini nanti kan tobat tegusan ini kan ya. Nggak usah Pak Haji. Yang mana? Ini sifat yang dilanggar. Jadi Dia bilang. Bapak jangan melakukan sifat ini. Oh, nggak usah. Ini nggak boleh. Iya, ini iya. harus jadi panduan Iya, bahwa iya. Bapak nggak boleh gunda, nggak Iya. boleh Oh, gelisah, iya. murung, Itu gitu ya. maksudnya. Ya paham. Itu yang saya tanyakan Pak Haji. Iya. Saya Sholat rasa cukup. tobat 18 dari maghrib sampai isya wajib. Sholat tobat 50, yang dari 18 yang dominan berapa Bapak dan Ibu? 5 kali 10 jadi 50. 50 tambah 18 jadi 68, sehari 68 itu wajib. Nah yang 18 ini Bapak dan Ibu, saya maunya di bulan Juli ini tidak ada ya yang dilanggar, dalam arti kata di hati kecil Bapak dan Ibu nggak boleh punya sifat 18, terutama kering 1. Biasanya yang dilanggar, biasa yang banyak melanggar adalah istri ke suami. Apa tuh? Kepancing jengkel gara-gara WhatsApp, gara-gara japri, gara-gara nggak sefrekuensi. Akhirnya dia curhat, telepon ke mamahnya kandung, mama tadi papahnya di WhatsApp nggak jawab, aku tanyanya A, dia jawabnya B. Nah sebagai mama kandungnya kan namanya orang udah super dewasa, ya udah dimaklumin.
Namanya juga suami stok lama begitu. Suami limited edition. Ya Pak Haji, maaf, dari yang 9 itu awal dari berapa hari Pak Haji? Dari awal kita baca Alhamdulillah 9 sampai 27. Sekarang 27. 27. Nggak boleh 9. Oh 27. Minimal. Ya sudah saya jalanin Pak Haji. Saya mandi panan sudah. Rata-rata Pak yang cair per bulan penghasilannya 1 miliar, dia bacanya minimal 999 kali sehari 27 sambil nyupir, sambil ngudut, sambil ngerokok di depan rumah, sambil bapak ngucap sambil ngerokok. Bapak ngerokok gak? Bebas Pak Haji, bacanya bebas Pak Haji ya. Iya bebas, sambil apa aja. Harus duduk gitu Pak Haji ya. Enggak, sambil ngerokok. Paling enak sambil ngerokok, sambil ngudut. Bayangin nih rokok kok cepet habis ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ibu apa? Bebas, mau nanya apa? Assalamualaikum Pak Haji. Boleh. Alhamdulillah saya udah baru kali ketemu Ustaz Pak Haji. Nama saya Meni Pak, dari Serang, Banten. Saya mau masalah hutang Pak. Ya. Saya kan hutang dari pertama nikah, kayaknya hutang nggak habis-habis Pak, nggak lunas-lunas. Dari pertama nikah? Dari kita Sekarang nikah udah berapa tahun? udah 25 tahun Pak. Wow, tepuk tangan dong. Ratu utang. Iya Pak, dari saya bikin rumah, kan semua dari modal hutang Pak. Iya namanya ratu utang. Iya. 25 tahun. Terus gini Pak, kan saya kan usaha Pak, usaha motor. Dari dulu kan suami ngejalanin. Mungkin Dulu suami? Iya, kerja dulu. Suami ngejalanin, mungkin uangnya buat nggak tahu buat main cewek kan, menjuri kalau tahu Pak. Ya pokoknya. Nggak apa-apa, itu memang suami yang super kreatif. Ya pokoknya intinya Pak, sekarang saya udah nggak kerja, saya alih perusahaan itu. Sekarang suami saya udah nggak apa-apa, udah lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sekarang hutang tuh dibayar udah gede Pak, udah makin. Karena sekarang saya rekening koran Pak sistemnya. Jadi cuma bayar bunga-bunga aja. Jadi saya udah 6 kali di restruk itu sekarang terakhir Pak, tahun ini terakhir mau bayar seluruh lunasin gitu. Makanya gimana solusinya Pak Haji gitu supaya saya utang satu lunas. Bikin tajub Allah. Apa yang ibu bisa bikin tajub Allah? Saya udah ikut ini kan 2 bulan dari DAY. Saya udah tahu dari adik saya yang ngasih tahu DAY. Saya udah. Apa yang ibu bisa bikin tajub Allah kalau saya boleh tahu? Saya lakukan sekarang ini bangun tengah malam, senyum, mandi malam, ngaji. Berapa juz? Saya paling 4 juz Pak Haji. Nggak boleh dong, harus 12 Nggak kuat Pak Haji. Harus 12 juz, paksain. Sekarang ibu maksain pengen cair 10 miliar. Baksain juga saya mau 12 juz. Ibu maksain hajatnya ke saya. Saya juga maksain ibu harus baca Quran. Kayaknya nggak kuat Pak, nggak keburu. Apa? Nggak kuat kayaknya kalau sampai 12 juz. Harus kuat. Ibu kawin sama suami 25 tahun kuat. Kenapa masalahnya Pak Haji, kan saya kan harus paling saya sholat sampai sholat setengah 2 Pak Haji, ada mandi sholat terus ngaji sampai jam 3 sampai setengah 4. Nah udah gitu kan saya kan ngantuk, tidur sebentar, nanti bangun lagi. Terus kan paginya kan saya harus nyiapin makanan, terus usaha juga saya alih. Bertahap aja, bertahap. Ibu sekarang 4 juz, besok tambahin, bertahap. Jangan langsung 12 juz. Yang penting ibu praktekin dulu. Lihat hasilnya. Kalau nyambung sampai siang bisa. Oh nggak boleh dong. Berarti Kuat 12. apa? Dari jam 00 sampai matahari terbit, dari jam 00. Iya Pak Haji, nggak kuat saya paling 4